Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lekku kembali lagi di channelnya MVRN Vlog ya Lek ya. Oke Lekku, di video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana caranya agar indukan hamster tidak memakan anaknya gitu Lekku, atau bisa kita bilang menetalisir jumlah anakan yang dimakan gitu Lekku ya. Oke, tidak berlama-lama lagi, kita langsung simpel-simpel aja Lekku ya. Simpel-simpel aja. Yang pertama Lekku, ketika anakan hamster melahirkan, indukan hamster melahirkan, yang pertama kita jangan pernah sering melihat ya, pernah sering melihat ketika anakannya baru lahir. Yang kedua, cara memberi makannya harus cepat, tidak cepat-cepat juga ya Lego ya. Maksudnya kayak contohnya saya ini di bekas es krim ya Lego ya, di toples es krim. Jadi saya memberi makannya itu cepat. Ini udah saya kasih makan. Nih bayinya. Kasih makan Lekku, kasih makan gini, kasih makan. Udah, tutup kembali Lekku. Nah, ini indukan ya, indukan. Saya geser gini ya Lekku. Nah, saya gangguin. Tidak ngaruh Lekku, tidak mau makan anaknya, tidak ngaruh. Jadi cepat kasih makan, kemudian taruh lagi. Gitu Lekku. Nah, itu yang kedua. Cepat kasih makan dan taruh lagi. Dan kemudian jika kandangnya Lekku seperti ini atau yang lainnya yang beli di pet shop, itu kalau bisa sekelilingnya itu ditutupin Lekku, ditutupin atau cari tempat yang tidak sering dilalu-lalangin oleh orang gitu Lekku. Karena kebanyakan ya kita ingin melihat, kepo gitu Lekku ya, kepo ingin melihat anaknya terus menerus karena kita senang ya, mungkin hamster kita melahirkan atau anak-anak kita ingin memegangnya, itu sangat tidak dianjurkan ya Lekku, karena itu bisa dimakan anakannya oleh indukannya karena bau atau merasa terancam karena kita sering melihatnya Lekku ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, apakah anakan hamster tuh akan dimakan ketika kita sering gangguin, kita sering pegangin? Ya, itu kemungkinan besar akan dimakan. Maka dari itu saya tadi udah bilang jangan pernah sering melihat atau taruh di tempat yang sering berlalu lalang. Nah, kemudian gimana caranya Bang? Anakan hamster saya terus yang satu indukannya ini, misalnya satu indukannya ini nggak pernah dimakan. Nah, sedangkan ini dimakan terus anakannya, gimana Bang caranya Bang? Nah, ketika Lekku punya dua indukan yang dua-duanya sama-sama melahirkan dan jarak waktunya maksimal harus jaraknya tuh jangan sampai lebih dari seminggu ya Lekku ya. Ibaratnya 5 hari jaraknya, misalnya ini di tanggal 1 sedangkan ini di tanggal 5 melahirkan nih gitu Lekku ya. Tapi yang ini dimakanin anakannya sedangkan yang ini tidak. Nah, caranya yang sering dimakanin Lekku ambil anakannya pakai sendok ya. Pakai sendok Lekku ambil anakannya dan kemudian digabungkan dengan yang ini Lekku, digabungkan dengan yang indukan satunya lagi. Tapi posisinya anakannya harus sama-sama merah ya, masih merah gitu Lekku ya. Digabungkan aja Lekku. Akan disusui. Akankah hidup? Jadi tidak ada atau tidak akan indukan itu akan membedakan anakan yang satunya dengan yang lainnya. Mungkin akan membedakan, mungkin, tapi hanya sementara. Contohnya Bang, hidup nggak Bang? Ini penggabungan dan kemudian ini penggabungan. Penggabungannya apa? Ini Syrian yang hitam ini. Yang hitam ini jenis Syrian. Dan yang dua ini, yang tiga ini jenis Campbell. Hidup bersama satu indukan. Ini yang nyusuin Lekku. Yang nyusuin ini Campbell. Jadi Syrian ini disusuin oleh Campbell. Ternyata hidup. Jadi nggak usah takut Lekku. Jadi nggak usah banyak-banyak ribet-ribet gitu. Yang penting pertama, jangan sering dilihat, jangan sering Lekku ya, dipegang-pegang atau taruh di tempat yang jarang dilalui oleh orang. Yang kedua, cepat memberi makan dan kemudian taruh lagi pada tempatnya. Yang ketiga, jika anakan dimakan, pindahkan kepada indukan yang lain, tapi harus jaraknya maksimal tuh 5 hari bedanya, beda melahirkannya Lekku ya. Nah, kemudian dan untuk jenis Campbell itu anakannya sama jantannya itu dipisahkan Bang. Ya dibilang nggak harus ya, itu terserah dari Lekku ya. Misalnya jika Lekku ingin memisahkan dari indukannya Lekku, pisahkan aja Lekku gitu loh. Jangan takut-takut. Tapi Bang,
Misalkannya apakah dia ketika lagi melahirkan atau sudah melahirkan, nggak apa-apa lekku. Ketika misalnya hari ini lekku belum melahirkan ya lekku ya, kemudian tadi nanti malam anak-anak hamsternya melahirkan, jika lekku ingin memisahkan ya pisahkan aja, nggak usah takut lekku. Jika lekku tidak ingin memisahkan tidak apa-apa. Tapi untuk jenis Campbell ini tidak perlu dipisahkan lekku, karena lakinya jantannya itu bisa merawat bayinya lekku, saling merawat bayinya, karena jenis Campbell itu sifatnya kolonial, beda dengan jenis hamster Syrian. Ini jenis hamster Syrian lekku ya, ini dia sifatnya sendiri atau menyendiri, jadi saya pisahkan jantannya. Kapan bang abang pisahkan jantannya? Ketika udah lahiran sekitar 1 hari atau 2 hari itu lahiran, jantannya saya pisahkan. Apakah membuat hamster perempuannya atau betinanya stres tidak ada jantannya? Ya mau nggak mau lekku, karena kalau digabungkan untuk jenis Syrian dia akan dimakan oleh jantannya. Nyatanya yaitu tadi lekku, ini anakan Syrian itu anakannya pertama 5, kemudian dimakan tinggal 1. Jadi saya pisahkan dan saya tumpangkan susunya itu kepada Campbell. Jadi saat ini ya hidup. Nah ini udah nyolong aja lekku ya, dipegang-pegang. Apakah dipegang-pegang akan membuat stres dan memakan anakannya? Tidak lekku, nih saya pegang, anakannya masih hidup, masih gitu lekku. Jadi santai aja untuk melihara hamster ini lekku, jangan terlalu pusing kali lekku ya. Jadi untuk jenis Campbell ini ya jantannya tidak perlu dipisahkan kalau saya ya. Nah untuk jenis Syrian itu jantannya harus dipisahkan lekku, karena yang jantannya itu sering makan ya lekku ya. Oke lekku, yang penting tadi itu tips-tipsnya agar tidak dimakan oleh indukannya ya, atau menetralisir untuk jumlah atau bayi hamster yang melahirkan. Dan yang terakhir itu lekku yaitu seleksi alam. Kalau udah ngomong seleksi alam itu udah nggak ada bisa mengungkiri gitu lekku. Apa itu bang seleksi alam? Bisa juga bayinya itu sakit, bisa juga bayinya itu cacat sehingga dimakan oleh indukannya. Nah kemudian sering dilihatin juga itu bakalan dimakan gitu lekku ya, karena dia merasa terancam ya lekku ya. Jadi seleksi alam itu ya udah, kita misalnya bayinya 5, kemudian kita udah melakukan tips-tips yang aku beri tadi, kemudian tetap dimakan, ya itu kita tinggal menunggu hasil akhirnya aja, besarnya sampai jumlahnya tinggal berapa gitu. Misalnya jumlahnya untuk pertama melahirkan tuh 5, kemudian udah kita melakukan tips-tips yang saya berikan tadi, kemudian tinggal 1, ya udah mungkin 1 itulah yang udah menjadi rezeki dari lekku ya lekku ya. Oke lekku, mungkin di situ-situ aja, mungkin itu aja tips dari saya. Yang pertama lekku ya, yang pertama tadi, yang penting lekku jangan sering melihat atau jangan sering dipegang, kemudian taruh di tempat yang jarang dilalui, kemudian pindahkan anakan hamster ke indukan yang lain jika sering dimakan. Kemudian keempat, cepat kasih makan. Yang kelima itu bedakan atau pisahkan. Kalau untuk jenis Syrian pisahkan jantannya, untuk jenis Campbell tidak usah pisahkan jantannya, kalau menurut saya ya ya. Oke, mungkin sampai di situ aja. Jika ingin bertanya silahkan tulis di komentar. Saya akhiri, bila ada kata-kata yang saya belepotan atau salah-salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.